Jadi teman lo teman gue juga nih ya? Sebetulnya teman gue. Kok nyenggol-nyenggol sih anjing? Kamu lagi dengerin Gara-Gara Podcast. Balik lagi di Gara-Gara Podcast. Gara-gara. Episode 2 nih men. Yang kedua nih. Yang kedua. Lu kemarin kemana? Jadi kemarin sebelum gue udah pengen ikut, cuma lembur. Gila-gila lembur. Tapi kemarin episode pertama rame banget. Rame, gue juga nonton. Ada Apeng, ada Ebe, Gea. Gue ngerasa nyesel. Kenapa? Nyesel ikut. Maksudnya nyesel nggak ikut gue. Nyesel gak ikut ya? Gitu kemarin pas gue ngasih tau lu tuh gue nggak bisa ikut, kan H-1 bang. Gitu terus gue sebetulnya males di kantornya, ya karena lembur sih. Iyalah, emang harus gitu Pak, kalau sudah berkeluarga tuh emang harus gitu. Nah jadi harus ada yang diprioritaskan gitu. Betul. Apalagi gue sebagai orang yang sudah berumah tangga, lu juga kan baru ya. Jadi apa aja, lembur sebelum males gitu, cuma ya harus kerja aja gitu. Benar. Tapi sekarang lebih sepi ya? Kerjaan? Enggak, maksudnya yang sekarang karena episode pertama kan ada Gea, ada Apeng, ada Ebe. Tapi Berlima kemarin tuh berempat. Tapi ini kayaknya bisa deh dibuat ada Apeng gitu ya. Ada Ebe, Ada Gea juga sininya ya. iya. Bisa Bisa kali nanti ya? editor bisa ya. Bisa ya? Bisa ya? Tapi emang gitu dong. Kalau namanya pertemanan namanya juga konsep tongkrongan ya kan. Yo. Setiap tongkrongan itu pasti misalnya nih sekarang nih ada kemarin misalnya ada Apeng, ada Ebe. Ebe, ada Gia, terus sekarang nggak ada, wajar sih. Pasti di tongkrongan juga begitu. Kemarin ada dia, sekarang kok nggak ada, kemana tuh anak? Ya, Kan? pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan. Tapi lu pernah nggak pindah tongkrongan gitu? Alhamdulillah enggak ya. Gue pernah tuh Iya. beberapa kali pindah tongkrongan. Lu kenapa diusir? Enggak asik aja. Kaibat. Udah nggak ada barang yang bagus. Nggak ada yang bagus. Iya, Nggak ada yang bisa lo incer maksudnya gitu. Iya begitu. Tapi tapi maksudnya sekarang ini kalau ngomongin teman gitu ya, keluar masuk teman kayak gitu, ngerasa nggak sih lo kalau misalnya Bentar. Rokok gue belang aja. Kuncian buat di salah rumah. tempat ya, Kuncian buat di rumah biasa yang ini nih ya. jadi balik gitu. Itu tuh kalau biasanya kalau ditongkrong balik ini hoki bawa Hoki biasa gitu. Jangan disep, yang itu punya gua. Itu mitos banget anjir, tongkrongan mana lu nongkrong di mana sih? Babel. Iya, tapi kalau misalnya nongkrong gitu dong, kayak pasti ketemu tuh teman-teman yang yang suka ngilang kayak gitu. Sebelum gua di tempat tongkrongan gua tuh ada yang kayak gitu. Pas gua nggak nongkrong sama lo ya, gitu. Tempat main. Sekarang kita udah beda tongkrongan ya. Beda. Jadi makanya gini kali ya gua ya. Social distancing. Iya. Emang beda tongkrongan. Ada yang datang ke tongkrongan gua tuh pas Ada maunya doang gitu ya. pas butuh, pas galau, baru putus, baru cerai. Ada. Nanti pas hidupnya udah enak, mental Hilang lagi. gitu. Kayak apalagi gua kan waktu itu sering minjemin duit. Oh, ini bukan bank keliling kan? Bukan gitu, bukan Bang Cidok, bukan. Bukan bank Cidok. Bukan. Tapi Waktu tiap tanggal 1 jangan lupa bayar utang. Iya, kalau kan jangan lupa nih video gue tanggal 1 tuh ada tuh. Setiap tanggal 1 ya. Setiap tanggal 1 pasti gue upload. Kalau gue nggak upload malah ditagih. Bang, mana videonya? Iya, malah kayak gitu. Meskipun dia nggak bayar utang. Bang, videonya dong, Bang. Tetap ditagih. Tapi balik lagi tadi ke temen lo yang tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah. Gila ya, kuat rokoknya nih. Swing lagi. Parah. Swing kayak bibir lo nih. Jadi di tongkrongan gue tuh dulunya pas susah gitu kan, terus ya pas gue ada rezekinya Balik. dia ada, gue pinjemin duit gitu kan. Pas alasan dia buat usaha lah, buat apa, giliran dia udah kerja atau dia udah punya usaha, hilang. Jangankan untuk orang nih, DP-nya aja kagak ada gambarnya anjing di WhatsApp gue. Curiga diblokir anjing. Belum gue WhatsApp lagi sih anjing. Tapi emang bener ya, maksudnya makin dewasa seseorang gitu ya, itu biasanya tuh jumlah teman itu semakin berkurang. Karena gue sendiri ngerasa, maksudnya semakin gue dewasa nih, semakin tua lah ya. Iya lo kan lebih tua pak daripada gue. Enggak anjing, sama anjing. Enggak, maksudnya semakin dewasa seseorang gitu, biasanya tuh jumlah pertemanan itu semakin berkurang. Gitu. Jumlah pertemanan semakin berkurang. Jumlah teman tuh semakin berkurang, maksudnya Jumlah kayak orangnya ya maksudnya. orangnya. Yang pergi, ada yang meninggal gitu ya. Ada yang pergi, Meninggal, sekarang ada yang udah ketengkep kabar. gitu ya, ada. Ketangkep maksudnya kepegang. Iya. Aduh, jangan kayak gitu-gitu lagi lah. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya gue udah nggak temenin. Mending tentang jauh-jauh aja kayak gitu. Jauh-jauh. Karena itu apa ya? Virus tau kalau di tongkrongan tuh. Maksudnya ini kita lagi nongkrong nih, tiba-tiba ada yang suka pakai drugs kayak gitu. Cuma kita nggak tahu. Cuman akhirnya tuh jadi virus buat tongkrongan, karena kalau misalkan sewaktu-waktu dia ketangkap pasti tuh tongkrongan semua ke bawah tuh. Pernah?
Pernah ada teman gue yang kayak begitu. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong, tiba-tiba nih anak yang satu ini nggak ada kabar, hilang gitu. Itu pas zaman gue kuliah. Gue merasakan hal yang sama kayaknya. Pasti dia ngekos di Perum 1. Iya, ya Allah. Tiba-tiba. Jadi teman lo teman gue juga nih ya? Apa sebetulnya teman gue? Kok nyenggol-nyenggol sih anjing? Kita satu teman, kan teman kita sama tuh. Jadi sebenarnya itu sebenarnya teman gue. Cuma jadi teman dia gitu. Jadi dia yang lebih aktif. Jadi lebih aktif gitu. Ya cuman gitu. Tiba-tiba dia hilang. Ya gue udah dengar kabar karena narkoba. Nah, karena dia kena narkoba kayak gitu, jadi kan tongkrongan kita yang jadi was-was itu sih. Jadi ngerusak tongkrongan menurut gua tuh teman-teman yang kayak begitu tuh. Jadi teman-teman tuh berkurang selain karena memang ada yang usianya nggak panjang, terus ada yang karena dia melakukan kesalahan dengan hukum, ya kan? Terus ada juga karena dia kesibukan. Contoh ya kayak gua sih. Gua kan sok sibuk. Enggak, tapi lu emang maksudnya kayak misalkan lu emang maksud apa sih? lu emang orang-orang yang kayak gitu, lu yang lagi sibuk terus hilang kayak gitu. Ya cuman kita ngerti aja, gue ngerti aja kayak wah dia memang lagi sibuk karena emang lagi ada yang dikerjain kayak gitu. Itu wajar sih karena emang semakin dewasa kan semakin lu punya hal-hal yang harus lu prioritaskan. Betul sih. Kerjaan. Kalau gue sih sebetulnya sibuknya gue karena kerjaan ya. Kalau pas nggak kerja biasanya gue nggak sibuk gitu. Terus gue juga selain gue akan nggak sibuk, gue sendiri tuh biasanya nggak ngobrol kalau nggak sendiri. Oh ya. Kalau sendiri nggak ngobrol? Enggak. Lu nggak pernah ngobrol sama kamera depan gitu? Nggak pernah. Gitu. Kalau kayak di aplikasi TokTok aja gue diem gitu, gue nggak ngomong. Tapi kalau lu nih, kalau misalkan lu ini gue kayak host, lu kayak bintang tamu gitu ya. Gue nanya mulu, nggak pernah ditanya balik. Tanya balik dong. Gue mau nanya, gue bingung soalnya kan temen gue juga. Tapi emang ya kalau misalkan lagi waktu itu ya kayak teman-teman yang semakin tongkrongan nih dari rame terus tiba-tiba berkurang, sepi kayak gitu. Gue sih ngerasa banget nih, apalagi selama pandemi nih, setahun nih, teman-teman gue yang pada hilang, pada so sibuk, padahal nggak sibuk banget. Anjing ya. Padahal bilangnya mager, nongkrong skuy, mager ya, tinggal bilang gitu aja susah bener. Dia ngapain sih main-main laptop aja? Teknisi sibuk sendiri nih. Jangan lupa dong kasih tahu. Oh udah gitu. Iya. Sebenarnya gue nggak nyinggung yang teman-teman kemarin ada di episode pertama ya, gitu. Cuma ya gue berharap sih untuk kedepannya cukup orang-orang di luar aja yang datang dan pergi. Ya. Bukan kita ngerasa ditinggal. Ya maksudnya sekarang ini kita tuh udah mulai harus pinter-pinter milih teman sih dok. Dalam artinya nggak kayak gue sekarang nih nggak tahu ya gue kenapa ya sekarang itu gue lebih milih teman. Gue mau berteman, cuman yang harus ada benefitnya buat gue. Dalam artian gue nggak mau temenan yang cuman kalau lagi senang doang lu ada, tapi ketika gue lagi butuh lu mana anjing? Nyari temen lagi biasanya dia gitu. Iya, karena gue nemuin beberapa kali orang yang kayak gitu dok. Oh gue banyak. Pas lama di kantor gue kerja aja tuh. Sombong banget lingkungan gue tuh kayak begitu. Ada beberapa orang yang ini orang datang kalau misalkan lagi kita teman kerja gue udah lagi pada nongkrong keluar hangout gitu dia baru pada kumpul, tapi kalau misalkan kita lagi ngerjain satu project nih dia hilang. Biasanya kayak gitu tuh orang-orang yang kayak gitu yang nyebelin tuh. Jadi buat lo pada yang pada punya temen yang temennya pada hilang, biarin aja ntar juga balik lagi. Benar. Tinggal lo update aja kentot. Sama jangan lupa update diri lu sendiri. Yang pasti lu juga jangan kayak mereka hilang-hilangan. So penting banget. Kayak Batak dulu pernah hilang-hilangan. Sering gue dulu hilang-hilangan. Kerja. Dulu yang jalan-jalan ke Jogja pas kuliah. Kan gue nggak ikut. Nggak ikut. Lo ikut ya Pras? Mau lo ikut? Dia ikut gak? Gue nggak ikut. Beli tiket dia ikut ya? Gue ikut beli tiketnya doang. Cuman gue nggak ikut karena kan satu gue baru mulai kerja dan gue pengen ngembangin diri gue di kerjaan gue waktu itu. Alhamdulillah waktu itu ada rezekinya di situ. Alhamdulillah ada rezeki di situ dan alhamdulillah sampai sekarang juga rezekinya kan ya kan. Jadi emang kita sekarang itu harus pintar-pintar milih temen ya. Tadi gue bilang gue milih temen itu kayak lo ada benefitnya nggak buat gue? Dalam artian kalau misalkan gue butuh lo dalam satu kerjaan mungkin atau mungkin dalam buat nge-build hidup gue kayak dok gimana dok ya kerjaan gue nih lagi susah nih. Gue butuh kayak gini-gini, menurut lu kayak gimana? Upgrade diri lah, yang bisa upgrade diri gue gitu. Kadang kita nemuin teman-teman itu yang dia mau minta solusi dong dari kita, tapi dia kadang nggak ngasih solusi buat hidup kita. Biasanya. Terus giliran udah dikasih solusi, si anjing hilang. Iya. Mending hilang, dilakuin juga kagak. Iya elah.
Banyak yang kayak gitu. Lah lu sendiri kalau punya temen yang kayak gitu tuh lebih banyak di daerah rumah lo atau tempat tongkrongan lo atau tempat ruang lingkup kerjaan lo? Kalau gue Ini kan teman banyak nih pengertiannya nih. Kalau gue teman-teman kayak gitu lebih di lingkup kerja sih. Lingkup kerja kayak misalkan kerjaan gue sekarang kan di dunia broadcasting ya. Anjir, anak broadcast ya? Enggak. Kuliahnya kok Kuliahnya kita manajemen informatika ya? jauh ya. Bikin website ya? Iya, dulu gue website jual beli anjing. Tapi dari situ justru punya ilmunya, belajar manajemennya. Oh, ngambilnya manajemen ya? Manajemen. Sama informasinya, bukan tikanya ya? Bukan tikanya. Iya. Kalau gua kan sebelum ngambilnya tikanya doang gitu. Tikanya doang, Manajemennya nggak gua ambil. Belakangan Informasinya gua ambil, tikanya yang gua ambil. Dibungkus lagi. Maaf, saya minum dulu ya. Silakan. Ini enak loh. Tapi maksudnya teman-teman kerja gue yang lebih banyak kayak begitu, yang maksudnya datang kalau misalnya gue butuh talent ini nih, lu ada link nggak gitu. Oh, lu nyinggung gua loh. Kayak gitu. Enggak, biasanya nih lingkungan kerja kayak gitu. Giliran gua kasih linknya, lu nggak ada kabar, hilang lagi. Nanti giliran gue butuh, WhatsApp gue nggak dibalas nih, di-read doang. Itu nyebelin banget sih. Gue pernah kayak gitu sih, maaf ya tak ya. Soal WhatsAppnya ketiban. Itu salahnya nyonya gua aja. Biasanya dia yang balesin WhatsApp. Nyonya jangan gitulah. Kalau bisa tuh kontaknya tuh di-pin di atas. Jadi nggak ketiban. Dia yang dia pin yang lain. Oh, yang lain siapa? Iya. Biasalah. Cekotan Shopee ya? Iya. Nih, gue lagi anteng nih. Shopee. Anjas. Aduh, ada yang di check out nih. Tapi emang ya, maksudnya kalau pertemanan itu semakin yang tadi kita bilang, yang kita bahas, kalau makin dewasa pertemanan itu makin sedikit. Pertemanan. Coba sekarang lu hitung deh, temen lu yang benar-benar sampai sekarang tuh misalkan bisa dia dipanggil buat ngobrol, buat diskusi, buat kerja bareng, berapa orang? Enggak lebih dari 10. Yang standby ya. Meskipun dia sibuk tuh. Gua ajak gitu. Misalnya gua manggil, "Bor, ngopi yuk." Skuy, masih ada gitu. Cuma enggak lebih dari 10 orang, dua tangan gue nih. Itu. Kalau dulu kan padahal enggak usah diajak udah nongol anjing. Iya. Tapi makin kesini emang semakin dikit. Makin sedikit. Kayak gue aja sekarang paling gue cuma 5 atau 6 aja sih. Gue yang kayak begitu ya. Gue termasuk tadi. Bisa termasuk. Apeng. Pokoknya teman-teman gara-gara ini termasuk teman-teman gue juga. Cuman nggak semuanya sih. Iya, lo nyinggung ya. Nggak semuanya sih. Sekarang pada nggak ada. Masih lu nanti tolongin apa gitu. Nggak, dia kan ada acara. Iya, siapa ini jadi lagi nikahan teman di Bandung. Dia juga di Bandung. Juga Ebe dia lagi mempersiapkan karena sebentar lagi Ebe mau nikah. Lancar-lancar sampai hari H ya. Ebe mau kawin Mau nikah. Bisa dia mau ngeus halal. Terus kayak gua ngeus halal. Gila, tapi emang mereka ini teman-teman yang maksudnya dari kuliah sampai sekarang masih suka tektokan, masih suka ketemu juga. Kadang gue juga salah satu rezeki loh, pertemanan kita masih panjang ya. Iya. Tapi lu pernah nih kayak dia tuh itu. Yang nonton, maksud gue yang nonton. Dia nengok lagi kan, yang nonton maksud gue. Yang nonton gue ngerasa kayak gitu. Lu pada ngerasa kayak gitu juga enggak? Temen lu semakin sedikit. Iya sih. Kalau gue sih ngerasa banget teman semakin dikit. Tapi maksudnya semakin sedikit justru apa ya? Semakin berkualitas gitu. Maksudnya kita temenan nggak cuma temenan, tapi kita nge-upgrade diri kita jadi lebih baik. Kayak misalnya kita diskusi tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan itu lebih baik daripada nongkrong. Lu kemana nih sama Kinoy? Aboy. Teman-teman kayak gitu maksudnya udah bukan masanya kali ya. Tapi masih ada yang kayak gitu-gitu ya. Gue udah nggak temenan lagi. Gue entah guanya yang berasa sombong apa kayak gimana. Kayak tetangga gue ya, gue punya temen tuh banyak sebelum tetangga. Mereka yang hampir setiap malam minggu pak, nokip terus. Gue sampai pernah ngomong sama nyonya gue, itu mereka duitnya dari mana ya? Nah iya tuh gue juga pernah tuh. Ini kayak temen gue nih. Kalau nokip menurut gue sekarang mahal loh. Mahal men. Gue cap masih dapat nih. Gue nggak tahu sih, cuman Pras masih dapat nggak? Iya mau nanya siapa lagi? Oh ya udah kita tanya yang nonton. Coba yang komen yang nonton. Gocap masih dapat nggak buat beli miras? Miras apa sih? Hah? Anggur merah. Anggur merah masih dapat ya? Yang kecil kali ya? Emang anggur merah ada yang kecil? Ada yang kecil. Yang saset kali? Ada. Masa saset tuh? Nokip yuk. Gue bawa nih. Apaan? Anggur merah yang saset. Tapi kalau ngomong-ngomong minuman kayak gitu ya, itu ada temen yang datang cuman
ngajakin minum. Kita nggak minum nih, minum lah. Ada, jangankan di tempat gue tinggal ya. Zaman gue kuliah kayak waktu gue kenal lu juga gitu kan. Zaman gue sekolah juga gitu, cuma lebih mungkin karena gue kuliahnya lebih lama kali ya dari sekolah. Kuliah lebih lama dari sekolah. Iya, SMP gue 3 tahun. Kuliah gue lebih dari 3 tahun. Dia ada 3 tahun setengah. By the way, ijazah udah diambil belum? Kemana anak-anak di sini banyak yang belum diambil ijazahnya nih. Ambil tuh. Sekarang udah ganti universitas. Iya. Ntar kalau ketemu sama Dipo lah. Ya, Dipo. Biarin aja apa ijazah gue di sana sampai bengkerut, hilang, kebakaran gitu. Terus nanti cetak ijazah lagi. Gitu. Atau kalau perlu kuliah lagi aja lah. Iya. Sekarang udah universitas kan? Universitas. Jadi UPSI ya. Universitas BSI Iya. Tapi selama teman-teman yang hilang, yang pergi, ada nggak teman-teman yang dulu nih yang udah lama cabut, yang udah nggak ketemu, kangen nggak sih lu? Atau mungkin lu punya cerita kejadian seru sama teman-teman lu itu? Kalau kejadian seru cerita, lu tuh nanyanya ke gua kayak gua beneran gua teman lu Batak, Enggak, kan gua nggak tahu teman lu dari mana-mana aja ya. Kan gua nggak tahu teman lu kan juga nggak tahu teman gua anak mana aja. Iya juga sih. Tapi kayaknya beberapa gua tahu deh. Banyak sih. Kalau gue kejadian seru, banyak dong. Ada sih, gue sih punya selain teman kuliah. Iya, selain teman kuliah ya. Teman-teman tongkrongan gue kayak Denny mungkin lu kenal si Bor. Tapi dia masih nongkrong sih sama gue. Yang enggak nongkrong kali ya. Yang enggak nongkrong. Dulu gue punya teman, gue punya teman. Ya, nyanyi gue nih. Dulu gue punya teman, dia tuh bangkrut gitu kan. Dia dibubarin sama pasangannya karena ketahuan selingkuh, terus main bareng terus sama gua sampai gua pernah jalan-jalan ke Bali, terus bareng dia gua bawa. Nah, sekarang dia sibuk sendiri. Gitu. Lu nggak tahu dia sibuk ngapain? Kalau kata cewek gua jualan mie ayam ya. Tapi nggak apa-apa dong. Ya biarin aja, itu rezeki dia kan. Cuma maksud gua, kalau gue sempat ketemu sama dia paling gue ngomong, halo gila lu sibuk-sibuknya lu nongkrong lah anjing. Ya, sebenarnya nongkrong tuh penting tau. Iya penting buat nambah relasi, komunikasi, rezeki, terus juga buka pikiran sih. Buka pikiran bener. Apalagi kalau teman-teman yang bisa diajak buat diskusi, buat usaha bareng, ngebangun. Sering temen gue banyak tuh yang nawarin usaha bareng. Pernah ada waktu itu Thailand gue ngajakin ini bisnis bareng. Gue kira mau buka usaha apa nih, anjir seru nih. Katanya itu apa? Jual beli ginjal ya? Kalau ada gue mau nih, masih bagus masih nih. Lengkap ya? Waktu itu dia nawarin kayak perputaran duit kayak gitu, online tapi saham gitu bener-bener. Iya. Gue apa yang ngomong, mendingan gue main kartu, main judi daripada gue yang kayak gitu nggak kelihatan duitnya. Maksudnya nggak kelihatan duitnya kemana-mana gitu loh. Kalau main Samgong kan duitnya kelihatan. Walaupun dikit tapi muter terus ya kan, benar. Tapi emang teman-teman yang udah pada cabut itu nggak tahu ya, kalau teman-teman gue ada dong waktu itu dong. Jadi ini teman STM gue sih, waktu itu teman STM. Ini kejadiannya sama juga. Jadi gue STM deket banget sama dia. Main. Lu anak STM lu tawuran gak sih? Gue nggak tawuran gue. Lu semea kali lo. Lu pakai rok dulu ya? Pakai enggak lah. Lu ada foto. Oh, dulu zaman lu STM ada? Ada anjing. Tar nih fotonya nih. Anjing memalukan sekali foto gue ya, parah ya. Kalau foto gue SMA kan gue keren gitu. Dulu gue ngerasa keren kayak angkot, cukuran kayak angkot. Cukuran kayak angkot tuh gimana anjing? Kiri kanannya doang. Mohak gitu ya? Mohak tai. Kayak Indian gitu kan. Mohak tuh kan gini kan, mohak tuh gini nih. Mohak tuh gini gitu kan. Kayak lupus, model lupus gitu, kanan kiri doang. Lupus penyakit kan? Model lupus gitu. Pokoknya kiri kanan doang, dan gue ngerasa keren banget anjing dulu. Gue SMA kemeja nggak pakai daleman, kancing gue buka, ini gue lipat. Cuma kalau dulu kan mungkin zaman lu STM kali ya, pakai resleting ya? Enggak, gue enggak. Cuma nyetrit gitu kan. Kalau gue zaman gue STM itu dia pakai rok sih ya, ditambahin bahan jadi kayak agak cutbray gitu. Nah, gue kayak gitu juga. Cuma gue nggak gue tambahin bahan, emang juga seragam murah kali ya. Mereknya bukan seragam, yang penting kepake mereknya anjing. Jadi sering teboek gitu. Mereknya sekolah ya. Kamu nggak sekolah, udah tuh seragamnya ngentot. Nah kalau teman-teman STM gue tuh yang gue paling ingat itu kejadiannya adalah, jadi dia nih teman STM gue sering banget main futsal bareng gitu kan, jalan-jalan bareng. Lu STM lu berarti kekinian ya, kalau STM gue kan zaman dulu banget.
BM-BM-an. Sama naik kereta. Gue kereta zaman gue SMP. Berarti gue tua banget dong anjing. Maksudnya zaman gue SMP. Tua banget dong gue. Lah kebalik dong ya. Gue SMA lo SMA, gue tua banget tuh. Iya benar. Nah, ini kemana sih anjing gue tadi cerita? Gue cerita sampai mana sih tadi? Oh, teman SMP gue dulu Lu kan tawuran, orang mah tawuran gitu ya. Lu main futsal. Gue aktif banget dulu olahraga parah, gue olahraga dulu. Kelihatan sih dari apa? Oh iya. Badan lu gedean dulu kan? Iya, gue lebih gede tulang sih. Ini kenapa jadi ngomongin tulang aja? Nah dulu, pas setelah udah lulus nih, tiba-tiba dia datang ke rumah gue. Ngapain? Bawa proposal. Iya. Proposal, jadi kayak proposal amal gitu dong. Iya. Bolang aja nggak pernah kayak gitu, gua. Bolangnya nggak pernah kayak gitu ya. Dia tiba-tiba datang ke rumah. Kak, lu di mana? Di rumah. Gua ke rumahnya. Iya. Dia datang sama temannya 2 orang. Datang ke rumah gua. Celana ngatung nggak? Enggak. Gue keren celana ngatung gitu. Datang dengan gitu. Biasanya celana ngatung kan ya. Bewokan nggak kayak gua gitu? belum. Mungkin belum. Nggak tahu gua sekarang gimana kabarnya. Habib Cidok gitu. Takutnya udah. Nah datang bawa proposal, minta sumbangan buat acara lah. Cuman dia mau bikin event. Nggak tahu gue event apaan. Minta sumbangan. Udah gitu minta sumbangannya, sebelum ngasih sumbangan gue malah diceramain dulu. Udahlah, lu ngapain nongkrong lagi sekarang, mending ikut beginin aja. Oh, bapak lu sendiri nggak gitu ya? Bapak gue aja nggak begitu kan gue. Bapak lu malah gini, lu ngapain sih Aldi di rumah terus gitu? Iya. Nongkrong lah. Bapak bosen nih kan. Paling gitu ya. Saking lamanya di rumah ya, saking kelamannya di rumah. Woi, lu buat yang pada di rumah aja, otak lu pada nggak keram. Parah sih, nongkrong lah. Lu kayak Pras lu. Pas keluar anjing kayak tengkorak. Dia sampai lupa lu. Dia dari rumahnya ke kampus saya ke nongkrong kemah pakai Google Map, anjing kelamaan. Saking lamanya di rumah gitu ya. Lo Pras dulu di rumah aja ya? Kenapa? Parah ya. Tapi inget ya, kalau mau nongkrong keluar protokol kesehatannya. Iya, jaga jarak gitu. Jaga Iya jarak. kayak ketemu mantan aja sama pantat jaga jarak. Nah udah gitu datang ke rumah minta minta sumbangan, nyeramahin. Ini gue yang tadi mau nyumbang jadi kok jadi kayak gini sekarang, jadi berubah banget gitu. Maksud lo ebeng? CS Bang gimana Maksud tiba-tiba diceramahin gue. Ebe bukan sih? Bukan. Oh bukan. Enggak satu sekolah sama gue, beda tahun. Oh iya juga. Beda tahun. Iya. Nah maksud gue nggak melarang kegiatan. Jangan gitu gue bukan melarang kegiatannya. Bagus positif. Cuman mungkin caranya aja yang salah gitu. Toh gue juga tahu mana yang baik yang mana yang benar juga. Gue juga udah bisa jaga diri juga. Cuman caranya tuh gue pikir gue kok jadi berubah sih sekarang. Nah itu tuh teman-teman kayak gitu yang tiba-tiba datang, lama nggak kelihatan tuh ya. Lama nggak kelihatan, tiba-tiba datang, nyeramain. Berasa sok bener, sok pintar. Berasa sok bener. Wah ini nggak bener nih. Akhirnya gue nggak ada sih. Sekarang gue jauhin tuh. Gue nggak ada. Yang kayak gitu maksud gue. Ketika berbicara agama khususnya ya, agama ya udah, agama lu, agama gua gitu. Kita punya kepercayaan masing-masing. Meskipun satu agama ya. Walaupun satu agama gitu. Bukan berarti gua acara itu nggak bagus acaranya, cuman mungkin cara dia untuk meminta sumbangan. Kalau minta sumbangan jelasin acaranya apa, nggak usah pakai nyeramain orang, lu nggak usah ngomong lagi. Lalu at least jelasin visi misinya. Gitu, itu cukup gitu kan. Mungkin dia tahu kali lo ciri-ciri orang yang perlu gua ceramahin gitu. Dia sebetulnya itu bukan ngasih proposalnya, dia tuh ujiannya, kamu bisa nggak ceramahin orang gitu kali. Teman kita juga ada tuh dulu pas. Bukan. Yang gua tahu denger berita yang masuk dari kuping kanan gua terus nggak keluar di kuping kiri. Balik lagi. Iya. Gitu. Gua sempat dengernya kayak gitu. Sorry nih anjing ntar lu baper lagi ngehe sama gua. Gue kalau teman kuliah sih nggak ada, malah gue kebalikan. Gimana? Dulu gue punya teman itu anaknya santri banget, ternyata emang dia dari keluarga agama yang bagus. Istilahnya dia bagus lah memeluk agamanya tuh bagus, jalanin agama Islamnya dia bagus, jauh bagus dibandingkan gue ya. Gue kan sekarang newbie nih. Nah terus malah mereka yang tidak, keluarganya mereka gue sering banget main sama dia bolang. Dia kemana dia? Dia lagi sibuk ya? Iya. Upload. Kangen sih kadang-kadang. Tapi anak itu emang bangsat sih anak itu kadang. Gimana bangsatnya? Bangsatnya maksudnya agamanya bagus. Santai bro. Iya. Ya kan? Tapi kadang kalau suka. Tapi mantannya dia juga ya? Mantan gue juga ya? Iya begitu kalau. Iya.
Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas soal mantan ya. Iya. Pembahasan episode mantan ya. next ya. Next episode ya kita bahas ya. Kita bahas dulu tadi gimana Bolang. Iya, Bolang tuh dulu yang gua nggak tahu awalnya tuh. Cuma temenan akrab banget sampai akhirnya dia ngomong, "Lo adalah teman gue yang beda agama yang pertama kali." Dia sampai nyatain kayak gitu. Pas gua tahu rumahnya, kan santren banget tuh. Keluarganya bokapnya tuh Islami banget. Islami sekali, ibunya juga, ruang lingkup rumahnya, tetangganya, totonya memang dia keluarga besar di daerah situ yang gue tahu tuh. Nah, tapi malah nggak kayak gitu-gitu banget, nggak apa ya gue bilang ya, ceramahin orang enggak, cuma malah memberikan contoh Cara yang baik. Ini loh di agama gue seperti ini baik gitu. Akhirnya jadi gue waktu itu gue masih beda agama, main sama dia jadi gue yang sungkan, jadi gue yang ikut menghargai dia gitu. Jadi ya contoh waktu gue pas Kristen ya, sekarang kan gue Islam banget. Islami banget. Ya, Islami banget gue. Kalau ketemu sekarang gue Assalamualaikum. gitu. Kenceng banget lagi gue congor gue. Assalamualaikum. Nggak disaut-saut gue congorin depan muka. Dulu meskipun gue beda agama juga, gue nyamperin dia pakai salam. Betul. Gitu. Gue tahu. Menghargai ya. Nah, karena dari sisi gue menghargai meskipun gue tahu dia jawab itu salah. Gitu. Cuma dari guanya saking gue sungkannya ke keluarga yang begitu Islami, malah jadi gue yang sungkan kan. Dia udah menghargai. Tapi mereka tidak pernah jangankan minta proposal, ngajarin gue ada, nggak pernah. Cuma dia mengajari dengan sikap yang dengan cara ngasih contoh, iya, ngasih contoh. Itu yang mungkin temen bagus lo sih. mainnya kurang jauh kali. Kayaknya sih dia cuma ikut-ikutan deh menurut gua. Oh, karbitan. Karbitan. Banyak yang kayak gitu. Banyak Kemarin banget. banyak yang kayak gitu karbitan. Yang ke bandara kayaknya karbitan. Ya, nggak mau gue sebut. Kayaknya banyak ya. Banyak yang pokoknya yang kemarin itu aja lah, yang ke bandara lah. Tapi lu apa Bolang kangen gak sih? Gua mau udah Bolang. berapa lama lu gak ketemu? Terakhir kondangan dulu. Kondangan gue. Bulan lalu dong itu terakhir. Ketemu kan, bukan nongkrong Kita bareng. nongkrong bareng. Itu ketemu sama nongkrong bareng beda. Kalau ketemu mungkin lu papasan di mall. Lang, mana lo? Sini gue sono. Selesai ngentot. Kalau nongkrong bareng kan sokin lah, ngobrol. Nih, kalau Jam-jaman ya. iya. Pembicaranya pertama pasti sibuk ngapain. Terus kedua kedepannya mau ngapain. Belakangan ini ada apa yang perlu diapa-apain gitu kan. Terus habis itu bahas masa lalu, bahas mantan, apalagi udah Begitu. iya. Kalau gue yang gue kangenin banget tuh si ini. Siapa ya? Ambon. Siapa sih nama aslinya? Andrea Leatemia. Iya sih Ambon. Panggilannya Ambon. Kangen banget gue sama dia. Udah lama banget. Dia pulang ya? Dia bareng sama si siapa? Gulam Gulam tuh balik ke Gulam tuh mana dia? NTT. Sumba ya? Sumba NTT kan ya? Flores ya? Flores tuh mana ya? Lu punya masalah apa ya? Lu ada masalah apa anjing? NTT mana ya? Apa? Sumba Bima gitu. Nah, gitu. Dia Flores di Sumba di mana di Flores? Menjelaskan sekali memang. Lama juga tuh gue nggak ketemu dia. NTB ya? NTB ya? NTB nak sepeda kan? MTB. Beda ya? Beda itu. Nah, gue tuh dia kan si Ambon ini kan dia tuh balik keluar dari kuliah itu kan karena dia pengen ikut masuk angkatan laut waktu itu. Iya emang dia nggak selesai kuliah. Nggak sampai selesai dia. Tapi kalau Gulam kelar nggak ya? Belum sampai kelar. Kalau Lu sotoy banget lu rektor. dia yang tanda tangan, Pak. Oh, iya juga. Dia tanda tangan. Jangan gitu, tanda tangan kan PKL ada di sini. Lu pernah ngoyak PKL sama gua ngoyak? Nah, aja itu masa-masa PK tuh masa-masa. Lu PKL sama siapa? Obot. Sama Obot. Di mana? Di Obot. Bokapnya Obot ngapain? Lo kapan terakhir ketemu sama Obot? Gue juga udah lama. Gue lama banget gue gak ketemu Obot. Tapi nih gue inget Bango pernah satu alma mater sama gue. Yang les apa yang mobil ya? Pernah kita PKL. Ya kan bilangnya kita Hah? Iya, kan itu kan semi PKL. Yang semester 2 jualan kan? Di Dokos waktu itu bikin warkop. Gue inget banget di Dokos bikin warkop. Semester 3 ini tempat les. Wah, gue belum nongkrong tuh semester 2.
Gue dulu nggak kenal lu. Iya, belum nongkrong tuh gue. Masih hilang-hilangan tuh semester 2. Nah, yang semester 3 tepat les yang gue inget, semester 4 yang praktek mobil. Lo yang pernah sama gue yang mana nggak? Tapi pernah kan nggak PKL bareng sama gue? Iya, dia mau jawab, lo ngapain sih tuh nggak sini lah, anjing. Sini dong. Sakit lah. Iya si Ambon tuh yang udah lama banget gue nggak ketemu. Dia sempat waktu itu balik ke sini kan. Datang ke Datang Jakarta. ke sini cuman gue nggak sempet nemuin. Nggak lama atau gitu. Sekarang dia berarti base-nya Di Bali sekarang. Wih, Di Bali dia terakhir video call pas gue lagi siaran. Dia video call lo. Lo kasih pulsa 50.000. Enggak. VCS. Enggak anjing, gue BO bangsat. Enggak, di video call. Di gimana kabar? Baik. Main-main lah sini ke Bali. Anak-anak ada yang masih nganggur, kenapa emang? Suruh kesini, suruh biasa ikan, nangkap ikan, suruh ngangkatin ikan, pada kuat nggak anak-anak anjing? Ya beda napas anjing dia. Jadi nelayan lu mau dari kapal ikan. Dari timur ya kuat. Kita coba dorong beca aja mikir. Jangan kan dorong beca kena matahari mikir. Lemes ya, karena matahari lemes ya. Tapi emang si Ambo tuh baik banget anak itu. Tapi emang entah kenapa ya, dari dia gue nggak kenal begitu lama, tapi gue inget nih anak sih, dia agak manis gitu kan, terus suka ngelucu, lucu kan, lucu manis. Kalau si Gulam kan lebih banyak dimnya. Tapi apa emang yang anak-anak perantauan itu mereka jatuhnya lebih baik, tingkat friendshipnya itu lebih besar daripada kita yang bukan perantau? Apa gimana ya? Kalau gue ngeliatnya tuh dia lebih respect menghargai. Kayak lagunya Bondan. Iya dong ya, si lumba-lumba. Dia lebih respect ke kita gitu, maksudnya dia tapi nggak ke semua orang ya. Nggak ke semua orang. Dia sama lingkungan yang menurut dia udah gue nyaman sama dia nih, dia lebih respect karena mereka yang dari sana tuh mereka lebih mau banyak tahu tentang kita. Karena kan kehidupan kita di sini di sana kan berbeda. Beda. Nah dia pengen ngulik itu sebenarnya tuh. Pengen ngulik. Aku pengen banyak teman kesini. Dia yang gue tangkap sih seperti itu, kayak Ambon, Gulam, mereka kayak gitu. Lebih ngulik, makanya kan si Ambon, Gulam tuh. Satu lagi, Andik Bogel. Itu dia ngaco juga tuh, dia kemana ya kabarnya sekarang ya? Yang gue inget dia waktu itu bantuin angkelnya jualan nasi padang. Yang gue takutin dia masuk dalam ininya rice cooker nasi padang kan gede banget. Itu kayak iklan apa ya tiba-tiba keluar dari rice cooker gitu ya? Bukan apa gak sih anjing? Nggak boleh gue sebut iklan. Oh iya benar, sensornya tolong ya. Nah, oke. Kalau lu dari tadi udah nanyain gue mau nanyain lo. Terus dari tadi dia mulu, dia host, gue berasa bintang tamunya. Padahal Kentok kita bangun bareng gitu loh, sama-sama host gitu. Sekarang gue mau nanya nih, apa sih tulisannya itu? Saling cerita apa yang bikin pertemanan jadi makin sedikit. Prioritas lain dipisahkan jarak oleh waktu, tidak lagi sejalan dan banyak drama. Nah, gue nanya ke lo. Udah baca. Udah baca. Oke, gue nanya ke lo nih ya. Seberapa banyak temen lo dari 10 orang yang prioritasnya sebetulnya nggak prioritas banget? Nggak prioritas banget dari 10 orang. Ya, yang nggak prioritas banget ya? Sebetulnya alasannya nggak masuk akal. Gitu kalau misalnya contoh diajak nongkrong gitu. Yang nggak prioritas banget dari 10 orang ada sekitar 7-8 orang yang sisanya 2-3 itu yang masih oke nih. Masih oke, masuk akal alasannya. Soalnya kan sekarang kan susah banget anjing temen diajak nongkrong tuh sulit banget. Susah, Pak. Gue punya temen Denny. Bor, ya besok sibuk nggak? Aman sih. Yaudah Bor, gue minta tolong ya ke Aneka, toko Aneka. Gue lagi nyari baut. Gue kan masih ngomong tuh sama lu, gue nyari baut. Sebelumnya gue nyuruh Denny. Oke, besok ya, iya. Besok kan dia bangun 4:30 sore. Tokonya tutup jam 5, ya kan? Bor, gue aneh kesorean. Untung dia bilang kesorean, bukan kesiangan ya kan? Besok ya Bor, iya. Besokannya bangun lagi 4:30. Dia tidur apa mati sih sebenarnya? Nah, maksud gue jangan. Gue sampai ceramah ke dia, Bor. Lu tidur, gue nggak ada pernah menyalahkan lu tidur gitu. Ya apalagi sekarang dia lagi nggak kerja kan. Cuma ya lo kali gila lu tidur sampai jam segitu 4:30 sore. Itu nggak ada yang bangunin, nggak ada yang sayang sama lo, apa lo hemat ngerokok sih? Kata gue, meskipun tidur sama-sama jam 4 pagi lah ya. Gue ngerasa kok gue hampir setiap hari tidur tuh kalau belum asola gue belum tidur. Sampai nyonya gue, ya, gue mata gue masih di handphone aja, entah kadang-kadang nonton bokep. Hobi ya? Hobi gitu, main game. Gitu. Misalnya gue lagi main COC,
terus tiba-tiba nongol tuh ada yang baru upload video gitu, ya udah gue klik bokep gitu kan. Tetap nyarinya itu lagi. Cuma maksud gue iya, please deh lu jangan sampai habitnya kayak gitu ya. habit lu atau lu buang-buang waktu buat tidur. Semua orang butuh tidur, cuma nggak baik juga anjing. Dia sering banget sampai ngelewatin panggilan kerja tuh gara-gara tidur doang. Mending kalau tidurnya berguna gitu. Kalau lo tidur di villa harga 300 juta sih nggak masalah. Wah anjing, gue villa gue harganya 300 juta semalam ya. Gue tidur seharian gitu. Cuma ya kalau lo tidur di rumah sampai jam 5 sore anjing Nggak kepake sih kalau gitu. mending kalau pas bangun putih. Anjing mainnya fisik bangsa. Kalau gua teman-teman yang menurut gue yang bikin pertemanan jadi semakin sedikit itu ini dong, kayak misalnya gua kan pertemanan gua kan lingkaran kerja tuh itu lagi orangnya ya. Jadi yang bikin gua makin sedikit tuh ketika temenan sama gua baik anaknya, maksudnya diajak diskusi oke gitu, tapi ada jeleknya, money oriented orangnya. Jadi apa-apa duit. Gua nggak mau duit, akhirnya jelek. Terus sama attitude, karena attitude penting banget sih, maksudnya ke siapapun itu penting banget yang namanya attitude. Maaf, R-nya masih ditulis gak sih? Enggak dong, itu attitude penting banget tuh. Kayak misalkan sekarang dulu gue satu kantor sama dia, satu radio nih, terus di radio gue ternyata wah attitude-nya nggak bagus nih begini. Nah tiba-tiba dia pindah ke tempat lain, ternyata di sana dia ngomongnya gede nih, bacotnya gede, kalau kerjaannya biasa aja gitu, bacotnya gede. Wah kayak gini mah namanya bunuh diri sendiri nih. Jadi sebetulnya temen lo berkurang karena atau attitude sih, kalau attitude orang itu nggak bagus. Jadi dia yang mental. Karena keadaan juga ya, bukan lo yang mementalkan diri ya. Soalnya gue juga kurang lebih kayak gitu. Temen gue berkurang karena ya memang orangnya yang pada mental. Entah itu dia sibuk, punya kesibukan sendiri, atau dia sedang menikmati masa-masanya sendiri. Kayak Denny tuh tidur, namanya Denny gitu. Den, lo kalau nonton lo jangan tidur lagi anjing. Oh kameranya di sini, ngomong dong Pras. Gue lupa pas itu udah nggak ada. Kameranya pindah. Oh, iya. Nah itu Den, lo harus tahu Den, tidur jangan sampai sore. Rugi anjing, lo siang berjemur kayak biar nggak corona. Nyari aktivitas lah, nyari kegiatan. Iya, paling nggak update di status saya nih, gabut nih, siapa tahu ada yang mau nyulik aku gitu. Kalau cewek sih banyak yang update nyulik kayak gitu ya. Banyak yang bungkus. Lo coba ke Batam, gabut nih, nggak ada yang mau culik aku. Ya elah, datang lo pakai mobil jeep dijemput. Wah, kalau kayak gitu. Tapi emang kalau teman-teman yang kayak gitu harus dibilangin dong. Kalau misalnya lu ngerasa dia pernah berjasa buat lu, atau mungkin lu respect dengan kita respect dengan kehidupan mereka, teman-teman kayak gitu harus ditolong sih. Iya, gue sering ngomong. Terakhir tuh kemarin gue ngomong, ya gila lo tidur sampai jam segini. Gue bilang kayak gitu. Iya, selain pertemanan kita jadi berkurang, quality time-nya ya. Temenan tuh berkualitas banget loh. Lo semakin semakin dekat lah. Semakin dekat, gue ngerasa itu lo semakin punya kualitas temen lo yang bagus. Bondingnya juga oke. Karena sekarang kan lo kalau punya temen nggak berkualitas ya mendingan gue temenin gitu. Bukan maaf aja, bukannya gue sombong. Cuma kalau nggak berkualitas buat gue, at least lo bisa gue manfaatin dan lo memanfaatkan gue. Kalau dulu kan gila lo saling manfaatin temen. Kalau sekarang nggak, take and give-nya itu pasti ada. Semua pertemanan tuh pasti ada. Nah kalau sekarang lo milih teman yang kayak gimana sih? Untuk pertemanan ya, lu akan memilih atau los aja gue mau berteman dengan siapa aja? Kalau gue sih sebetulnya berteman dengan siapa aja, tapi gue juga mikir, lu nih bawa sesuatu nggak yang menghasilkan untuk gue? Contoh pemikiran deh. Yes, ide apa segala macam, istilahnya lu punya wawasan yang gue nggak tahu, sharing, jadi knowledge gue nambah, ya menurut gue menguntungkan buat gue, karena menguntungkan tuh bukan semua tentang duit ya gitu, tapi at least lo ngobrol sharing gitu untuk teman-teman yang baru ya gitu. Yang lama juga biasanya kayak gitu kok. Wah gue males gue main sama lo kenapa, ngebala anjing nyampah gitu. Tapi kalau ada temen yang dia wawasannya luas, dia sering cerita gitu, cerita beneran bukan cerita kebohongan. Kalau lo kan ceritanya kan cerita kebohongan Pak. Banyak gue suka bohong emang gue namanya Pak. Tapi dulu nggak mancung-mancung Pak. Enggak lah, kan bukan Pinocchio. Iya. Istilahnya gue kayak gitu. Kalau gue pasti berteman dengan siapa aja, tapi yang saling menguntungkan gitu. Gue ngajak temen gue istilahnya
gue ngajak dia nggak mungkin lah kalau gue nggak traktir rokok, kopi gitu. Jadi gue punya untung ada yang mau gue ajak temen ngobrol, lo dapat untung ya lo gue bayarin kopi lo. Cuma kayak gitu kan sebelum nggak perlu disebut, nggak usah disebut. datang ntar gue bayarin kopi, gitu kan nggak mungkin gitu loh. Temenin gue ngobrol, kadang-kadang yang kayak gitu. Tapi intinya adalah gue berteman dengan siapa aja yang saling menguntungkan. Ya, gitu. Kalau gue juga gitu sih, berteman dengan siapa aja yang pastinya kalau misalkan ada tag and give ya kita bisa tag and give apapun itu, cerita lo berbagi cerita. Jangan masalah dibawa ya. Betul. Coba kita tanya teman. Gimana Peng? Ya nggak ada Peng. Gue ingat banget kita pernah nipu Apeng. Parah. Peng di mana? Di rumah ya. Temenin Peng. Nyari burung anjing, padahal mau ke puncak gak ada temennya. Nyulik anjing. Ke puncak gak ada temennya. Anjing maksa Apeng buat buat ngikut gitu. Peng lo di mana? Di rumah. Peng temenin Peng. Gua mau beli burung buat om gua. Di mana? Di Pramuka. Itu kita pulang event ya. Pulang event waktu itu pulang MC ya. Pulang MC. Gitu. Di mana? Beli burung Peng di Pramuka. Ayo temenin Peng ya. Set, Apeng datang pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit celana pendek anjing, masuk tol biar cepet gitu. Masuk tol belok ke Jagorawi. Kok kesini? Kayaknya ke Pramuka nggak kesini. Kita mau ke puncak bego anjing.